Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal dari Prodi S1 Manajemen Unsia kelas MJ310 ingin menjelaskan terkait peluang dan ancaman platform teknologi digital mata kuliah digital marketing. Yang pertama, kita perlu tahu apa sih platform digital itu. Nah, platform digital itu adalah sebuah infrastruktur atau wadah berbasis teknologi, biasanya berupa situs web atau aplikasi yang memungkinkan orang untuk berinteraksi, bertransaksi, dan berbagi informasi secara online. Platform digital itu seperti sebuah pasar atau lapangan di dunia maya. Nah, lapangannya itu disediakan oleh pengembang atau developer seperti Google atau Meta. Lalu orang datang ke sana untuk melakukan berbagai aktivitas. Contohnya seperti e-commerce, orang bisa berbelanja, kemudian media sosial, dan cloud computing. Nah, eh, peluang yang pertama terkait dengan platform digital itu adalah efisiensi dan aksesibilitas. Pertama ada globalisasi pasar, UMKM kini bisa menjual produk luar negeri dengan biaya yang rendah, kemudian akses informasi yang mudah, pengetahuan global tersedia dalam hitungan detik, kemudian efisiensi operasional, otomasi proses bisnis yang mengurangi human error, dan biaya produksi. Peluang yang kedua yaitu terkait dengan inovasi dan personalisasi. Yang pertama ada big data dan AI, yaitu kemampuan memahami perilaku konsumen secara mendalam untuk memberikan layanan yang dipersonalisasi. Kemudian eh, terkait dengan ekonomi kreatif, munculnya banyak pekerjaan atau profesi yang baru seperti content creator, data scientist, app developer. Kemudian adanya kolaborasi jarak jauh yaitu alat seperti Zoom untuk memungkinkan kerja fleksibel atau work from anywhere. Selain dengan peluang, ada juga ancaman akibat adanya platform digital itu tadi. Nah, yang pertama itu terkait dengan cyber security, yaitu terkait dengan keamanan. Ancaman ini berupa hacking, phishing, dan ransomware yang dapat merugikan perusahaan atau orang pribadi secara finansial. Kemudian yang kedua adanya penyalahgunaan data, yaitu risiko kebocoran data sensitif pengguna seperti data pribadi, data keuangan, dan data yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adanya penyebaran hoax. Ini yang sering terjadi di Indonesia, banyak hoax yang terjadi, yaitu disinformasi yang cepat menyebar dan berpotensi memecah belah masyarakat, terutama saat mungkin tahun-tahun politik ya. Nah, kemudian yang ke ancaman yang selanjutnya yaitu dampak sosial dan ekonomi, yaitu disrupsi lapangan pekerjaan. Nah, akibat adanya platform digital ini maka jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan itu bisa digantikan oleh AI atau robot. Kemudian kesehatan mental. Nah, adiksi gadget dan dampak negatif media sosial ini berpengaruh juga terhadap mental penggunanya. Itu yang sering kita sebut dengan FOMO atau takut ketinggalan atau fear of missing out. Kemudian yang ketiga adanya adalah monopoli digital, yaitu dominasi perusahaan teknologi besar yang mematikan kompetitor lokal. Nah, kemudian bagaimana sih kita dalam menghadapi platform digital ini, era digital ini? Yang pertama itu menggunakan enkripsi dan edukasi literasi digital, kemudian berinovasi dan meningkatkan skill pribadi. Kemudian yang ketiga adanya penerapan regulasi yang ketat oleh pemerintah dan etika penggunaan AI. Nah, kesimpulannya adalah teknologi digital ini adalah alat. Dampaknya itu tergantung pada kita dalam menggunakannya. Jadi seperti sebuah pisau bermata dua. Jadi jika kita menggunakannya secara positif maka itu dapat berguna, namun dapat juga digunakan dalam konteks negatif. Nah, kuncinya ini adalah adaptasi cepat terhadap peluang dan waspadaan tinggi terhadap risiko yang ada. Kemudian yang terakhir adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan pengguna itu sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.